Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Bayu Pratama. Saya di Prodi Informatika, Universitas Univia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang information retrieval menggunakan metode web scraping. Sini apa itu web scraping? Simpelnya web scraping itu adalah metode untuk mengekstrak data dari website. Simpelnya seperti itu. Dan di web scraping ini bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama itu ada menggunakan HTML dan menggunakan API. Nah, kali ini saya akan menggunakan HTML untuk mengekstrak datanya. Dan untuk web scraping ini, dia hasilnya juga ada dua, yaitu bisa manual dan bisa otomatisasi atau menggunakan bot. Biasanya kalau untuk manual sih kita coding terus kita jalankan seperti biasa. Kalau untuk bot kita set waktu sesuai dengan negara masing-masing ya. Kayak misalnya nanti di sekarang jam 6, nanti jam 8 waktu Indonesia, nanti dia akan menjalankan sendiri ya. Tapi kita apa-apa ya. Nah, lanjut kita langsung saja ke cara-caranya untuk web scraping. Di sini untuk web scraping saya menggunakan JavaScript untuk metodenya, dan untuk runtime environment-nya saya menggunakan Node.js, lalu menggunakan package juga atau library saya menggunakan npm ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke codingannya. Nah, di sini yang pertama itu untuk web scraping, dia itu ada 3 step ya. Yang pertama itu kita load HTML, ada parsing HTML, dan extract HTML. Nah, di dalam web scraping itu, karena kita menggunakan package, yang pertama yang kita lakukan adalah install dulu package-nya ya. Di baris pertama itu ada modul-modul. Di sini saya menggunakan modulnya itu library-nya, maksudnya modulnya itu menggunakan request sama Cheerio. Nah, nanti gunanya request itu untuk parsing HTTP, dan untuk Cheerio-nya itu akan ngebaca si HTML-nya nanti ya. Nah, kita ketik aja di sini di baris pertamanya. Lalu di baris selanjutnya itu adalah load HTML. Di sini load HTML itu kita cari URL atau website mana yang mau kita ambil data-datanya. Nah, di sini di Windows ini ada website namanya Jadwal Sholat. Nah, nanti si URL ini kan ada URL-nya. Nanti kita masukin ke sini. Nanti isinya itu ada, kita bikin variabel URL dengan isinya itu adalah URL yang mau, website mana yang mau kita ambil data-datanya. Seperti itu. Lalu di sini ada request. Nah, tadi di sini adalah kita nge-request nih HTTP-nya. Nanti isinya itu request URL function address body. Nah, di situ kita kita ini ya. Kita request. Nanti jika tidak ada error dan status code-nya itu 200, berarti oke, dia bisa diekstrak nih. Dia bisa nge-request HTTP-nya, lalu masukkan ke body. Setelah itu, step yang kedua itu adalah parsing HTML. Parsing HTML itu kita ngebaca HTML-nya si website-nya nih. Nah, di sini kan ada tag-tag HTML ya di dalam ini. Nah, di dalam itu adalah let dollar sama dengan Cheerio titik load body. Nah, di sini variabel dollar ini dia akan ngebaca nih HTML-nya menggunakan Cheerio, di mana yang kita tadi request itu adalah body semuanya nih, si website-nya nih. Kita
kita kita tampilin sih HTML. Nah, setelah itu adalah ekstrak HTML, dan dimana ini adalah prosesnya yang mau kita ambil datanya mana aja. Nah, untuk isinya itu adalah dolar. Nah, di sini ada string ya, ada tabel titik, tabel azan, tr, alignment center, each, value. Sebelum itu kita pindah dulu ke websitenya itu. Nah, di sini kan ada website, kita nggak tahu nih HTML-nya apa. Nah, caranya itu adalah kita klik kanan, kita inspeksi. Nah, seperti ini. Karena kita tadi udah nge-request dan nge-parsing HTML-nya, nge-load dan parsing HTML-nya, lalu kita find data mana yang mau kita ambil. Misalnya kita akan mengambil data ini, tanggal, imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari sini ke bawah sini nih, sampai nomor 30 ya. Di sini jadwal, untuk jadwalnya karena kita mau ngambil jadwal sholat ya. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya. Sini dolar itu adalah tabel titik tabel azan. Nah, tabel titik tabel azan itu adalah ketika kita tadi inspeksi ini, tabel yang ini itu adalah tag tabel nih. Nah, tag tabel ini. Atau enggak, kalau misalnya kita nggak tahu mau ngasih kapan nih, kita find aja yang mau kita ini tambahkan, kita cari aja yang mana mau kita ambil. Misalnya ini nih ada bagian ini nih, bagian sini nih, kita ambil aja. Nah, ternyata ini. Jadi ternyata dia bentuknya adalah untuk HTML-nya itu adalah tabel ya, berupa tag-nya itu tag tabel. Kita langsung ambil nih, jadi kita ketikin kodenya, itu tabel. Nah, setelah itu kita kasih lagi nih tabel dengan kelas tabel azan. Nah, ini nih tag tabel dengan kelas tabel azan. Nah, kita ketik. Setelah itu kita ambil yang mana sih, karena ini kan tabel itu kan berarti ngambil keseluruhan. Nah, kita ambil, karena mau kita ambil adalah tanggal imsak, subuh, seterusnya, itu kita ambil adalah bagian tr-nya. Kita klik lagi. Nah, di sini ada tab body, kita abaikan aja tab body-nya, karena kita nggak perlu. Karena di web scrap itu kita bisa loncat ya, yang mana mau kita ambil. Nah, di sini nih, ini kan ada tr kelas table title. Yang mau kita ambil adalah bagian ininya nih, bagian tanggal dari sini ya, bawahnya. Karena kita nggak perlu ini, kita bisa loncat nih ke bagian sini. Nah, ini kan tabel navigasi masih nggak kepake karena kita nggak butuh. Nah, di sini ada tr. Karena kita mau ngambil dari sini sampai ke bawah sini, kita lihat dulu. Kita ketik dulu nih. Karena kita udah tahu, kita ambil tr-nya. Sama nih ternyata si tr-nya itu sama semua, sampai ke bawah itu sama semua. Nah, karena yang sebelumnya itu kan dia ngambil kelas nih. Di web scraping itu kalau kelasnya berbeda, misalnya 2 kelas nih, kita mau ngambil semuanya, itu nggak bisa, itu bakal error. Jadi kalau di web scrap itu harus kelas yang sama. Misalnya tabel azan nih, di sini juga kelasnya apa gitu. Misalnya ada 2 tabel nih, tabel azan dua-duanya, itu bisa keambil dua-duanya. Nah, kalau di sini karena setiap kelasnya berbeda nih, ini ada tr kelas tabel header, dan di sini ada tabel kelas tabel light, itu kan berbeda. Nah, itu nggak bisa diambil, itu bakal error. Yang kita ambil adalah bagian selanjutnya dari elemennya itu sendiri, yaitu adalah alignment center. Nah, kita lihat alignment center di sini kan sama semua ya, sebuah tuh sama semua alignment center. Kita ambil alignment center itu dengan cara seperti ini, dengan alignment center. Nah, setelah
tabel dan TR-nya keambil, kita each. Kita lakukan pengambilan mana aja yang sama nih. Kita each. Setelah itu ada kita ketik dollar value titik find td. Nah, di sini kita lihat lagi. Kalau dia menemukan tag td di dalam tr sini, ya. Nah, ini ada tag td ini. Kita proses lagi, kita menggunakan each. Kita proses lagi, set. Nah, kita udah ambil. Set, ambil. Tadi tuh apa ya? Kolom. Ambil kolom. Semua tag td yang nggak pakai kelas, karena di sini kan find td biasanya kan ada kelas. Kayak di sini kan tabel tag tabel dengan kelas berarti. Nah, kalau di sini dia nggak pakai kelas, dia benar-benar tagnya doang kita ambil. Jadi tanpa kelas, tanpa spesifiknya artinya. Di find td kita proses. Nah, setelah itu di dalam td ini kita lakukan kondisi di mana if dollar value dengan atribut kelas. Nah, kita cari nih di sini apakah ada yang beda. Nah, di sini 27 ya, nomor 27. Nah, di sini, karena kita ngambil TD, terus kita menggunakan kondisi di mana jika dollar value dengan atribut kelas berarti dalam TD dong. Enggak. Berarti di sini berarti. Ini berarti. Nah, sini. Berarti jika atribut kelas dengan isinya tabel highlight, karena ini beda ya, karena di sini beda ya, bukan TD-nya, berarti ini TR-nya. Jika value dengan atribut kelas dengan isi tabel highlight, dia akan menampilkan format data yang bentuknya merah, yang berwarna merah. Jadi dia akan menampilkan output yang berwarna merah. Nah, jika tidak, nggak ada format apa-apa. Nah, setelah itu proses kita write seperti itu. Kita coba untuk debuggingnya itu node file .js. Ntar udah kita ambil nih dari tanggal sini sampai ke 30, bahkan sampai ke bawah sini. Bagus. Mungkin itu saja penjelasan tentang information retrieval dengan menggunakan teknik web scraping. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.